Saat pengacara ini berada di pengadilan untuk membela kakak kandung tunarungu bisu itu, dia sengaja membuat suara bising yang membuat semua orang menutup telinga mereka. Hanya saudara laki-laki dan perempuan tunarungu bisu yang dituduh secara salah yang tidak menunjukkan reaksi. Ini membuktikan bahwa terdakwa benar-benar tunarungu dan bisu. Lalu dia menunjukkan sebuah video yang direkam di tempat kejadian perkara. Setelah seorang pria mendorong gadis itu jatuh dari tangga, dia membuat isyarat tangan yang berarti, "Aku akan membunuhmu." Untuk melindungi gadis itu dari bahaya, saudara laki-lakinya menusuk pria tersebut. Pengacara meminta hakim untuk mendasarkan putusan pada hukum dan mengurangi hukuman saudara laki-lakinya. Pengacara juga mengatakan bahwa pemuda itu terpaksa melukai pria tersebut, dan dia membuat isyarat tangan untuk memanggil polisi. Ini menunjukkan bahwa tepat setelah kejadian, pemuda itu telah menyuruh saudara perempuannya untuk segera memanggil polisi, sementara dia menunggu di tempat kejadian. Karena hal itu, ini harus dianggap sebagai penyerahan diri secara sukarela dan hakim setuju dengan argumen pengacara. Pengacara mengatakan di akhir video bahwa pemuda itu terus mengulangi isyarat untuk menyelamatkan seseorang. Dia ingin membantu pria yang terluka, tetapi gadis itu, dalam keadaan panik, gagal memahami apa yang dimaksud kakaknya. Karena kehilangan banyak darah, pria itu akhirnya tidak terselamatkan. Pengacara tersebut menyatakan bahwa tindakan pemuda itu tidak termasuk pembunuhan berencana. Pada akhirnya, berkat pembelaan pengacara tersebut, hukuman pemuda itu dikurangi dari 5 tahun menjadi 6 bulan. Pembelaan ini membuat pengacara tersebut terkenal di internet dan netizen memujinya sebagai pengacara hebat yang membela kelompok lemah. Dengan menggunakan pengaruhnya, pengacara tersebut mengamankan beasiswa sebesar 200.000 yuan untuk gadis itu. Ketika gadis itu dengan gembira naik ke panggung untuk menerimanya, tiba-tiba dia menyadari bahwa perusahaan yang memberikan itu adalah perusahaan yang sama yang telah mengirim kakaknya ke penjara. Pengacara menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahunya bahwa gadis itu membutuhkan uang tersebut. Tetapi pada akhirnya gadis itu memilih menghancurkan hadiah tersebut dan segera pergi meninggalkan orang-orang yang kebingungan.